Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya buat para bidan-bidan semuanya. Selamat sore, Bu. Ya, di sini kita masuk materi ompalitis pada bayi ya. Pernah dengar ompalitis pada bayi? Para bidan? Pernah, Bu. Apa itu? Infeksi pada umbilikal gitu ya, Bu? Iya, benar-benar. Ya, Bu Sarma ya, langsung ya. Nah, ini kita buka ya. Ompalitis definisinya adalah sebagai infeksi umbilikus, khususnya tali pusat pada bayi baru lahir. Jadi pada bayi yang baru lahir, hal ini terutama mempengaruhi neonatus, diantaranya kombinasi dari tunggul tali pusat dan penurunan kekebalan yang ditemukan pada saat infeksi. Hal ini jarang dilaporkan di luar waktu neonatus. Variasi pada keadaan kongenital merupakan faktor predisposisi terjadi infeksi pada tali pusat. Nah, maksud di sini adalah ompalitis itu yang harus pertama kali kita ingat adalah dia infeksi, ya, infeksi baik itu kuman anaerob maupun kuman aerob, Ibu ya. Jadi khususnya pada tali pusat bayi, bukan yang lain-lain. Jadi daerah yang terkena itu daerah sekitar umbilikal. Epidemiologinya adalah ompalitis jarang terjadi di negara maju dengan angka kejadian 0,2 sampai 0,7% untuk kejadian di negara berkembang. Terjadi antara 2 sampai 7 dalam setiap 100 kelahiran hidup. Namun, kejadian ini bahkan lebih tinggi di masyarakat dengan aplikasi praktek di rumah yang tidak steril. Rumah sakit berbasis penelitian memperkirakan bahwa 2 sampai 54 bayi per 1000 kelahiran akan mengembangkan kejadian ompalitis ini. Ya, Bu ya. Jadi kalau di negara yang sudah maju jarang terjadi lagi. Kenapa? Karena untuk kesterilan itu sudah sangat pesat dan 100% ya, Bu ya. Sedangkan di negara yang sedang berkembang terjadinya antara 2 sampai 7, apalagi jika pertolongan persalinan itu juga ditolong di rumah. Nah, kemudian faktor risiko. Faktor risiko yang dapat menyebabkan ompalitis kita lihat adalah penanganan tali pusat yang tidak pantas. Contohnya, aplikasi budaya seperti pemberian oli mesin, kotoran sapi, bedak bubuk, atau minyak sawit pada tali pusat. Nah, untuk faktor tali pusat yang tidak pantas ini seringkah dijumpain ibu-ibu? Sering, Ya? Bu. Dulu Sering? masih ada. Masih ada? Di pulau-pulau masih ada, Bu. Masih. Kalau di Medan, kalau di apa sudah tidak ada lagi ya? Ada di Aceh atau di mana ini ada enggak? Kalau di apa? Ada, Bu. Aceh, Nias, Bengkulu. Ini insya Allah sudah tidak ya didapatin lagi karena kita sudah edukasi ke kader-kader. Kemudian kalau dulu kan ada dukun ya, sekarang udah hampir punah dukun. Atau mungkin nanti ada yang masih dukun di kampungnya, mungkin masih ada ya pemberian-pemberian seperti ini. Ini resiko. Ini sangat tinggi resikonya bisa penanganan tali pusat yang tidak pantas. Sampai dikasih minyak sawit ya, macam mau menggoreng jadinya kayak ini tali pusatnya. Kemudian oli mesin. Masya Allah, rasanya kalau oli mesin kotoran sapi, bedak bubuk. Kalau bedak bubuk masih ini ya. Kemudian biasanya sering dikasih kunyit sih, saya lihat dikasih kunyit, ada beberapa tempat dulu waktu saya bidan desa tuh kadang dikasih kunyit ya. Kemudian kita lihat infeksi sekundernya adalah ketuban pecah dini.
Kenapa ketupan pecah dini bisa menjadi faktor risiko penyebab omfalitis? Itu karena ketupan pecah dini bisa menyebabkan infeksi kan? Infeksi maksudnya kuman melalui air ketuban yang telah pecah. Karena belum waktunya ya sudah pecah. Kemudian ibu dengan infeksi. Nah, ibu dengan infeksi juga biasanya sangat mempengaruhi pada resiko ini. Kemudian proses kelahiran yang tidak steril seperti alat-alat tidak disterilkan, kemudian cara pemotongan tali pusatnya pakai alat yang tidak steril ya. Kemudian tempatnya juga. Jadi proses itu semuanya. Kemudian etiologinya, organisme yang dapat menyebabkan omfalitis yaitu bakteri anaerob. Bakteri yang anaerob contohnya apa? Staphylococcus aureus, penyebab tersering. Streptococcus ya Bu ya, grup A. Apalagi Escherichia coli, Klebsiella, Proteus. Kemudian bakteri anaerob. Bakteri anaerob yang paling sering itu biasanya apa yang paling sering? Bacteroides fragilis, Streptococcus. Putus ya, hilang sinyal kali beliau ya. Eh, apa namanya? Itu absen sudah saya buat ya di chat dengan di Bu Rosida juga saya chat. Nah, mungkin terkait tadi dari materi dari Ibu Trismalia bahwa hmm, kita mengatakan infeksi tali pusat. Infeksi tali pusat itu memang masih ada yang berikan bedak kalau dulu kita betadin ya. Tapi yang masih nih saya sendiri sering menjumpai lama dia baiknya. Lama dia baiknya. Dia masih basah. Lalu dia bah kalau dia putus tali pusat harusnya kan seminggu gitu. Nah, itu pernah nggak masih dijumpai oleh ibu-ibu? Masih pernah? Tali pusat yang lama. Gimana? Yang lama puput ya, Bu? Masih Kalau lama puput itu kita nggak masalah. Kalau sebagian basah. bilang dimandikan, mungkin capek lah kita mandikannya. Tetapi dia pada saat sudah putus, dia nggak kering-kering. Pernah Iya, nggak ada, menjumpai? ada, Nah, ada. Ada Bu. itu nggak itu tidak memandang di desa. Saya sendiri pun masih menjumpai bahkan yang tidak melahirkan pada kita, mereka kadang Bu, belum putus, belum putus, belum kering, ada yang berdarah, ada yang basah. Nah, itu Iya. eh, ada pendapat tentang itu. Kenapa bisa terjadi coba? Mungkin Kira-kira? perawatannya ya, Bu ya, karena waktu mandi kan seringan kan masih takut-takut gitu orang tuanya. Apalagi yang anak-anak pertama masih takut-takut. Jadi kan tali pusat itu kan Bu emang masuk ke dalam dia kan Bu pusatnya. Jadi waktu kita bilang kalau misalnya mandi nanti bersihkan, agak ditekan di perutnya ini sedikit, maksudnya biar keluar air dari dalam pusat ini biar keluar biar kering gitu. Jadi rawat kering. Tapi maksudnya ya itu Bu kadang-kadang memang nggak berani dipegang-pegang pun di pusat itu. Yang Ya, sering berarti ketemu kayak gitu Bu.
Berarti dari Bu Anastasia mengedukasikan itu kan kita bidannya tuh, ya kan bidannya kan. Nah, itu sangat 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 berpengaruh sekali edukasi dari kita bidan. Eh, Tadi dari Bu Anastasia mengatakan dipijit tuh biar keluar airnya, demikian Bu, ya. apa maksud saya Bu, rawat kering gitu, jangan Rawat. sampai tertinggal basahnya di situ, air di dalam itu. Karena baru-baru puput kan masih agak-agak basah juga dia nanti. Iya. Nah, kalau yang lain ada nggak? Ini Bu Trismalia sudah join ya? Iya, terputus tadi Bu. Iya Bu, tadi terlempar. Iya, Kita baru diskusi tadi bahwa perawatan tali pusat. iya, ternyata ada yang basah ya Bu. Mungkin tadi kalau dia untuk Iya, diberikan kotoran mungkin enggak, karena masih perubahan kita tadi kan iya, antara betadin, alkohol. Namun masih banyak kita jumpain yang basah ya Bu, lama dia iya, gitu. Nah, tadi masih sampai situ Bu diskusinya, silahkan dilanjut Bu. Nanti saya iya. selipkan lagi. Kita masih bakteri tadi ya Bu, apa nih? Bakteri anaerob, sering kita dengar ya. Jadi bakteri anaerob ini bakteri yang tumbuh. Bentar ya Bu, dengar Bu. Pas ya Bu. Dengar Bu. Dengar. Jadi tadi ini ada bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri yang tumbuh di dalam suasana kurang atau tidak ada oksigen. Itulah bakteri daripada anaerob. Makanya kalau biasanya dia kena luka, itu diberikan tanda silang untuk supaya oksigennya itu dapat, gitu ya. Sedangkan bakteri aerob adalah bakteri yang hidupnya memerlukan oksigen. Tali pusat tadi. Nah, patofisiologinya, tali pusat menyajikan substrat yang unik untuk kolonisasi bakteri tanpa menghalang normal pertahanan kulit dan mengalami iskemia dan degradasi hingga tali pusat mengering dan lepas. Biasanya, daerah tali pusat menjadi tempat kolonisasi bakteri patogen atau intrapartum atau segera setelah kelahiran. Bakteri memiliki potensi untuk menyerang tali pusat yang menyebabkan terjadi omfalitis. Jadi dia ini memang unik. Kolonisasi ini yaitu berbagai macam bakteri bisa masuk. Untuk pertahanan kulitnya mengalami iskemia. Jadi sebenarnya tali pusat itu akan mengering sendiri. Kemudian karena ada terjadi beberapa hal, makanya menyebabkan terjadinya omfalitis. Kemudian spektrum bakteriologis dalam omfalitis sedang mengalami perubahan, di mana terjadi perubahan dalam perawatan tali pusat, penggunaan antibiotik, resistensi bakteri, dan praktek-praktek lokal lainnya. Jadi ada beberapa perubahan dalam perawatan tali pusat sebenarnya Bu. Kalau untuk sekarang ini kita tidak lagi diperkenalkan untuk memberikan alkohol. Kalau dulu, zaman saya dulu diberi alkohol, tali pusat itu kalau dibiarkan basah atau dia dikasih betadin ya. Gejala kliniknya terjadi omfalitis adalah gejala lokal di daerah sekitar pusatnya itu terjadi distress yang purulen dan berbau busuk dari umbilikus atau tali pusat. Nah, dia itu seperti nanah ya, kemudian berbau busuk dari tali pusat itu. Kemudian eritema, odem, dan nyeri tekan di daerah umbilikus. Biasanya dia memerah. Kemudian gejala sistemiknya adalah takikardi atau denyut nadi lebih dari 180 kali per menit. Kemudian hipotensi dan kapilari refill menurun. Kemudian takipneu, nafas lebih dari 60 kali per menit. Kemudian ada tanda-tanda gagal nafas atau apnea. Terus selanjutnya adalah distensi abdomen dengan penurunan bising usus.
Kemudian keterlibatan sistem saraf pusat, iritabilitas, letargi, kemudian penurunan refleks menghisap, hipotonus atau hipertonus. Inilah gejala-gejala yang kita lihat kalau bayi mengalami omfalitis. Diagnosisnya, pusat mikrobiologi dari umbilikus harus dikirim untuk kultur aerob dan anaerob kultur darah. Harus disertakan pada saat yang tepat. Harus cepat Ibu ya, pada pemeriksaan laboratorium darah. Dapat dipertemukan neutrofilia, kadang-kadang kemudian diagnosis dapat ditegakkan melalui pemeriksaan penunjang, ya. Kemudian ada dibuat ronsen abdomen sangat diperlukan jika dicurigai terjadi necrotizing enterokolitis. Dapat jumpai gas di intraperitoneal di mana terjadi peritonitis yang disebabkan oleh bakteri penghasil gas. Jadi banyak di sini multiple fluid level yang dapat mengarah ke obstruksi, adesi, tapi dapat pula dijumpai pada ileus. Kemudian dilakukan USG abdomen yang berguna untuk memberikan gambaran mengenai dinding abdomen jika dicurigai terjadi kista. Sangat berguna untuk mendiagnosis abses intraperitoneal, abses retroperitoneal, dan abses hepat. Kemudian selanjutnya USG Doppler dilakukan jika dicurigai terjadi trombosis vena portal dan fistulogram diindikasi jika terjadi fistula umbilikur. MRI atau CT scan dapat digunakan untuk menilai fistula kongenital. Nah, diagnosis bandingnya ini kita perhatikan. Untuk diagnosis banding omfalitis tadi ada granuloma umbilikus, yaitu granuloma yang dapat dilihat pada umbilikus. Kemudian pasien vitellointestinal duct, pasien urakus, kemudian necrotizing, apalagi sepsis general dan jarang anomali appendikulo-omfalik. Nah, kalau granuloma kita sebagai bidan mungkin tahu ya ibu-ibu bidan tahu granuloma. Kalau untuk granuloma sering kita jumpain kan? Ada yang pernah menjumpai granuloma? Granuloma ada? Nanti kalau saya kasih contoh pasti oh iya Bu gitu ya. Baiklah. Nah, kita bacakan selanjutnya. Penata laksanaan adalah farmakologi obat-obatan. Untuk antibiotik ampicillin bisa fluxacillin, methicillin yang dikombinasikan dengan gentamicin. Kemudian untuk bakteri anaerob dapat diberikan antibiotik berupa metronidazole. Kemudian terapi diberikan selama 10-14 hari. Untuk omfalitis sederhana yang tidak terjadi komplikasi dapat diberikan antibiotik jangka pendek yaitu 7 hari. Kemudian penata laksanaan farmakologi. Penata laksanaan omfalitis berdasarkan klasifikasi. Infeksinya kali pusat kan terbagi ya, ada kali pusat yang lokal atau terbatas dan kali pusat berat atau meluas. Jadi kalau yang ringan biasakan untuk selalu mencuci tangan sebelum memegang atau membersihkan tali pusat. Mungkin sudah kita lakukan. Untuk mencegah berpindahnya kuman dari tangan. Ya. Kemudian bersihkan tali pusat menggunakan larutan antiseptik, misalnya chlorhexidine atau iodin povidone 2,5% dengan kain kasa yang bersih. Kemudian selanjutnya oles sekitar tali pusat dengan antiseptik.
itu semua sudah bidan-bidan lakukan ya, saya yakin. Gluten violet, iodin, biasanya seperti itu 8 kali sehari sampai tidak ada nanah lagi. Itu untuk yang tali pusatnya lokal. Kemudian anjurkan ibu untuk melakukan kapan saja memungkinkan jika ada merah atau bengkak pada tali pusat atau meluas melebihi dari 1 cm, obati seperti infeksi tali pusat berat atau meluas. Maksudnya, kalau sudah ada kemerahan atau bengkak pada tali pusat di sekitar daerah bayi tadi Bu, maka kita obati tali pusatnya itu seperti infeksi tali pusat berat atau meluas. Nah, kemudian infeksi tali pusat berat atau meluas, penata laksanaannya biasanya itu lakukan pemeriksaan laboratorium ya untuk di rumah sakit atau pemeriksaan kultur dan sensitivitasi. Kemudian dapat diberikan pemberian antibiotik sesuai indikasi seperti fluoxacillin oral selama 5 hari jika terdapat pustula atau lepuh dan selaput lendir. Kemudian cari tanda-tanda sepsis dan melakukan perawatan umum seperti dijelaskan untuk infeksi tali pusat lokal atau terbatas. Nah, ini lagu komplikasinya ya. Ada kematian jaringan, kemudian umbilical hernia. Umbilical hernia ini seperti bodong ya, selalu. Kemudian liver abscess, septik, jadinya demam. Jadi terjadilah seperti yang digambar ini, Bu. Prognosis dan pencegahannya, umpalitis uncomplex yang diterapi dengan baik biasanya sembuh tanpa morbiditas serius. Namun, jika lambat diketahui dan pengobatannya tertunda, angka kematian bisa tinggi mencapai 7-15%. Jadi, semakin cepat maka bisa sembuh. Jadi, angka morbiditas bisa ditekan. Kemudian insiden umpalitis rendah di negara-negara kaya sumber daya untuk mereka yang lahir di rumah sakit. Di negara-negara berkembang dan terutama setelah melahirkan di rumah, bagaimanapun kejadian cukup tinggi dan dipertimbangkan profilaksis untuk mencegah morbiditas dan mortalitas yang mungkin dapat terjadi. Kemudian akses persalinan yang tepat membantu mengurangi kejadian umpalitis. Kewaspadaan juga penting untuk mengidentifikasi komplikasi utama dan merujuk pasien awal untuk dapat dilakukan intervensi dan pengaturan rumah sakit. Di Afrika, alkohol dan gluten violet biasa digunakan untuk perawatan tali pusat. Sedangkan di negara lain digunakan betadine, basitrasin, dan silver sulfadiazin direkomendasikan. Nah, setelah tadi kita sudah melihat dan mendengarkan untuk para bidan, saya bilang tadi mungkin tadi ada yang masih bekerja atau belum fokus. Nah, untuk granuloma, kita cerita granuloma umbilikal. Pernahkah ibu-ibu bidan menjumpai, biasanya paling sering ya, granuloma umbilikal? Ibu siapa? Bu Isyati Radia, pernah lihat granuloma? Pernah, Bu? Nggak dengar, Bu? Suaranya, Bu? Ya. Pernah, Ibu? Granuloma. Mungkin namanya semua pernah mendengar ya. Atau kalau pernah mendengarnya gini, pernah nggak pasien kita bilang, Bu bidan, anak saya sudah putus tali pusatnya, tetapi
ada tumbuh seperti buah ceri di tali pusatnya atau basah saja. Pernah ada? Pernah, Bu. Ya kan, Bu Saripina Girsa? Iya, Bu. Nah, itu granuloma ya, Bu? Iya, Bu. Biasanya Ibu kasih apa? Biasanya pasien itu selalu konsultasi sama Bu Bidan, karena dia melahirkan sama kita atau tempat lain, biasanya putus tali pusatnya dia tuh nggak kering-kering. Apa pertama kali yang diberikan, Bu? Ya, maaf, Bu. Ya, kita pernah kemarin itu juga pasien gitu, Bu. Dia melahirkan dengan dukun. Jadi tali pusatnya dia nggak kering, mereka panggil saya gitu. Lalu saya lihat memang dia tali pusatnya dia basah gitu loh, Bu. Jadi saya ini, Bu, saya bersihkan, saya rawat sendiri, Bu, dengan memberikan itu kain kasa yang steril gitu, Bu, dibersihkan, dikasih kering dulu, saya pantau gitu loh, Bu. Setiap hari saya pantau, pagi sore itu saya pantau tali pusatnya gitu. Saya yang kasih mandi, saya juga yang merawat, Bu. Jadi ya syukur, Bu, sudah kering tali pusatnya, Bu. Saya rawat, jangan dia basah aja gitu, Bu. Iya. Tapi umumnya granuloma ini dianya bisa sembuh sendiri dengan perawatan yang baik, tapi kita tetap memperhatikan untuk bahaya infeksi karena dia masih basah ya, Bu ya. Tadi tetap berarti tadi pasien Ibu nggak sampai dianya besar ya. Jadi dia Enggak, basah Bu. aja, hanya basah aja ya. Tapi Dia ada kita basah. iya, tapi ada kita dapatkan sampai 2 minggu atau sebulan itu dia tetap aja di situ di tali pusatnya itu. Jadi seperti kalau kita lihat seperti buah ceri dia, buah ceri yang kecil, bulat gitu ya. Dia hidup seperti gitu. Kadang mau berdarah malahan. Jadi itu perawatannya seperti biasa, yaitu kain kasa steril. Kemudian apabila tidak juga sembuh, itu biasanya diberikan obat-obatan. Nah, kalau untuk obat-obatan, kalau dahulu itu diberikan seperti albotil, tapi kan sekarang nggak boleh lagi ya, dia putus. Nah, kalau dia tidak putus, biasanya kita konsul ke dokter anak, maka akan dilakukan pembedahan. Nah, seperti itu. Kalau Bu Sarma dapat pasien yang itu biasanya sering kan, dari berapa ratus kejadian itu biasanya ada itu bayi. Ya, Bu, sorry, Bu, kurang jelas suaranya, Bu. Bising kali kawan-kawan. Iya, kenapa? Akreditas orang Bu Sarma. Mau persiapan, Bu. Iya, sama lah. Tadi Ibu juga baru pulang itu. Tadi makanya lagi di jalan, langsung sampai rumah kan. Jadi tadi saya yang tanyakan granuloma umbilicus. Nah, sering sebenarnya kita dapat pasien, cuman kita lupa kadang namanya. Ternyata itu namanya granuloma. Jadi di tali pusat yang sudah putus itu, dia tumbuh lagi jaringan. Jaringan, dianya itu berwarna agak kemerahan. Kemudian di sekitar tali pusat itu basah ya. Jadi di sekitar tali pusatnya basah. Kalau yang paten vitelo ini sebenarnya ini ibu-ibu, dianya itu kalau bayi sebenarnya kan dari dalam rahim itu ada namanya saluran yang menghubungkan di dalam tubuh bayi, kemudian dia tidak membuang air seni itu tidak ke penis ya, dia biasanya ke pusat, ke daerah uri. Nah, harusnya dia tertutup kalau ini tadi paten vitelo intestinal duct ini tadi.
Jadi ada itu suatu kelainan ya Bu ya, dari struktur menghubungkan kandung kemih ke pusar. Nah, harusnya dia menutup saat lahir ini, tapi ternyata dia tidak menutup. Setelah itu dia basah terus. Jadi kita harus bandingkan. Kalau granuloma dia akan kering, tapi kalau ini patent vitellointestinal duct ini dia harus operasi, dilakukan operasi baru bisa. Karena ini kelainan bawaan. Gitu. Ada teman-teman lagi, bidan-bidan lagi yang mempunyai pengalaman banyak kan tentang tali pusat bayi? Ada yang nggak putus-putus lama? Sampai 9 hari, ada yang putus cepat. Ya Bu, kalau untuk normalnya biasanya 7 hari ya, 5 sampai 7 hari pusatnya putus ya, pusarnya ya. Bu Parida Damanik, ada pasien-pasiennya yang mengalami tadi ompalitis atau granuloma, adakah? Granuloma ini Bu, dia kayak ceri, kayak ati itu ya Bu. Dia Iya, bisa. koci dia. Kecil. Oh iya Bu. Kemana? Tapi dia putus sendiri Bu. Saya suruh kasih betadine, dia terlepas. Iya, kalau dia putus sendiri, biasanya beberapa kejadian dia bisa putus sendiri. Tapi ada kalanya tidak gitu. Jadi dia sudah lama sampai berbulan dia tidak putus. Biasanya kita konsultasikan ke dokter anak, dilakukan pembedahan. Tapi umumnya mengalami nekrosis dia ya, dia jadi kering sendiri dia putus gitu. Tapi kan dia karena basah itu infeksi cepat dianya. Makanya tetap diperhatikan untuk kebersihannya. Jadi Bu, usahakan saat memandikan bayi jangan memakai airnya mentah. Air masak didinginkan ya, kemudian air yang panas dicampur. Jadi biasanya kan air dari bak itu ya, sering kan di kampung. Mencegahnya kita usahakan seperti itu, karena kita nggak tahu kan air-air itu, apalagi air yang banyak mengandung kuman. Nah, namanya air mentah. Jadi kita kadang, alhamdulillah kejadian sih mungkin nggak pernah menghampirin kita, tapi kita tetap waspada. Jadi kalaupun kita sudah lakukan yang terbaik, tapi terjadi juga, baru kita cari kenapa ya, gitu. Apakah ada infeksi lain, gitu ya Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu bidan sekalian memandikan bayinya itu pakai air apa? Air mentah kah dicampur air panas atau bagaimana? Kalau di sini pakai air galon, Bu. Nah, baru mau saya bilang biasanya air galon ya. Air galon, Bu. Iya, Gitu, nanti air galon itu dipanasi lagi gitu, itu untuk air panasnya. Terus air dinginnya dimasak, air dispenser itu juga ya? Iya Bu, air dispenser itu Bu. Kalau untuk air panasnya baru dimasak air dispenser, air galonnya gitu Bu. Berapa banyak ya Bu yang mau dipakai? Jangan sedikit kali kalau bisa ya Bu ya. Iya. Nggak apa-apa. Ini kita belajar ke depannya. Usahakan kalau memang dia nggak pakai air galon, usahakan dia punya ember bersih hanya spesial untuk menampung air. Kan nggak mahal ya. Menampung air yang sudah dimasak, kemudian didinginkan. Jadi tiap bidan datang sudah tersedia, jadi kita nggak lama. Sempat bayi kita 5, apalah nggak lama kita di rumah pasien kan Bu, habis waktu kita. Ya. Ada lagi Bu? Ayo, pengalaman siapa sampai ada nggak menemukan pasien tetanus? Nah, kalau saya dulu pernah didiagnosa sama dokter itu katanya pasiennya tetanus. Mungkin izin Bu, mungkin kita lanjut dengan semua materi dulu, nanti kita diskusi. Khawatir nggak dapat ya kan Bu? Nanti kita ini lagi. Kita lanjut ya. Target. Ya, nanti baru. Iya ya, Ya. karena sudah asar nih Bu Mes. Silahkan, siapa yang mau asar dulu atau mau break dulu, boleh. Kita mau asar dulu apa mau lanjut apa nih, materi apa nih? Kejang ya Bu? Terus Bu. Nah, kejang terus, boleh, terus kejang, boleh. kejang. Ya.
Semua yang 6 Sholat dulu. sampai Bentar. semua yang di atas 6 harus dapat ya kan, Bu? Iya, iya. Kalau Ada mau 3 sholat, ini sholat ya. dulu, Bu. Boleh, kita sholat dulu ya sebentar ya Bu Mes ya. Nanti Boleh, boleh. paling enggak ini 1 jam lagi kita akan nanti. Oke. Oke ya. Baik, sembari Bu Trismalia masih sholat, nah saya mau sharing dulu kepada ibu-ibu. Tadi kan ada katanya, artinya gini, Bu ini kan gak darurat, iya. Tapi kalau pada saat yang 0 sampai 6 jam tadi, semua itu memang harus hitungan menit gitu. Jadi yang dia asfiksia hitungan menit. Yang mana tadi, nah tadi juga diskusi kita yang pertama itu masih terpotong ya. Tapi saya sampaikan dulu tentang materi yang Bu praktis tadi sampaikan. Bu, saya udah nggak mungkin lagi lah pakai bedak, enggak lah. Nggak mungkin lagi lah pakai kotoran sapi, enggak. Tapi kebanyakan kita masih seperti tadi. Ternyata memandikan bayi dengan air yang langsung dari kamar mandi. Padahal kita sudah memiliki air DTT sebenarnya. Jadi kalau memang air pada saat merebus alat itu, nah kan itu memang sampai air DTT. Nah, harusnya ini kan Bu, mereka udah pulang, bayinya kan udah pulang. Itu tinggal edukasi. Kita sampaikan aja pada mereka. Ibu, nanti saya datang mandikan. Silahkan malam-malam sudah dimasak, pagi tinggal mencampur airnya yang baru masak sedikit lagi. Jadi Bu nggak harus nungguin, masak dulu Bu, biarkan dulu dingin. Masyarakat itu nggak paham. Mereka nggak paham kenapa ya seperti ini ya. Ternyata terjadi granuloma, kadang dia basah lama. Kita sebagai medis yang memahami seperti yang disampaikan oleh Bu Trismalia tadi. Ternyata tidak nampak kita tuh di dalam air mandinya. Mungkin kita yang kita nggak tahu apakah kita yang tidak cuci tangan. Bu, saya bersih Bu, oke. Tapi pada saat bayi itu sudah ibu mandikan, kita nggak tahu siapa yang gendong. Kita nggak tahu pusatnya itu ada nggak ada cuil-cuil. Nah, seperti itu. Jadi, kuman yang disampaikan ibu tadi bahwa banyak kuman-kuman itu ternyata bisa menempel di tali pusat. Nah, saya mau tanya lagi. Tadi Bu Anastasia juga mengatakan, Bu airnya dipijit-pijit atau apa? Mungkin nggak dipijit, tapi yang jelas ditutup kasar. Boleh. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita harus paham nih proses penyembuhan luka. Kita kan mudah, oke Bu, sekarang nggak bisa pakai betadine, nah. Sekarang nggak bisa pakai betadine, hanya kasa kering, oke saya ngikut. Bisa nggak berubah sedikit? Kita rubah sedikit. Saya pengen Bu bidan ini memahami kenapa. Saya ikut standar Bu, iya pokoknya Ibu bilang nggak pakai ya kering saja boleh. Nggak boleh betadine kan Bu? Iya saya udah lakukan. Iya, jangan lupa kita generasi yang akan udah selesai dengan banyak pengalaman ini akan membimbing lagi siapa yang siswa praktek di tempat kita, akan membimbing juga pada masyarakat yang susah move on. Saya memang sudah terbiasa, Bu. Ya, yang saya ingat anak-anak saya kalau udah betadine-nya kalau sudah putus dikasih betadine. Saya juga pernah mengikuti zaman itu. Nah, disinilah yang saya ingin bahwa ibu-ibu itu harus bisa memahami proses penyembuhan luka. Sebenarnya pada saat tali pusat menempel di pusar bayi, itu kan memang pada saat dia sudah dipotong akan terjadi nekrosis. Nah, saya dulu pada saat dapat pasien, Bu, tolong mandikan ya. Sering tuh kan. Pasiennya SC. Di tempat yang bonafit, rumah sakit bonafit ya. Tolong mandikan ya. Jadi kita lihat nih, Bu, pusatnya mana? Mereka sudah bukan pakai umbilical lagi, sudah memang seperti nasar atau apa ditutup apa gitu. Tapi yang jelas pendek sekali. Kalau kita masih 2 sampai 5 cm gitu ya. Oke lah, mau pakai benang, mau pakai umbilikus masih nampak lah barangnya. Tapi mereka langsung tertutup. Aneh nih. Tapi walaupun mereka pakai teknik apapun, teknik penyembuhan luka itu semua sama.
Jadi harus kita pahami proses penyembuhan luka itu pada saat dia baru lepas itu yang harus dilindungi. Jangan sampai masuk kuman. Bagaimana caranya, Bu? Dengan kasa. Dengan kasa kering. Kenapa nggak betadin? Ada yang bisa jawab? Ayo, sharing. Ada yang bisa jawab? Kenapa nggak betadin? Dulu betadin, Bu. Ternyata betadin kita itu, nah ini banyak kameranya pada tutup nih. Ini pada tidur atau pada ada pasien. Saya nggak tahu kalau pasien kita itu sama-sama serentak lagi buka 10. Lagi sholat mungkin ya, kita izinkan ya. Tapi yang saya nggak tahu ini sholat semua nggak nih. Saya lagi nggak sholat. Artinya apa? Saya kadang ya Bu. Ibu itu ini ya gitu. Saya kadang mencoba juga membawa ibu ya sama kok. Saya juga dulu bidannya sekolah yang bukan reguler. Ya, bukan reguler kita ya, Bu. Artinya ada pemahaman saya sambil kerja loh, Bu. Saya sambil seorang ibu rumah tangga. Saya kadang ambil perasaan itu sama seperti ibu. Tapi ada saatnya saya samakan lagi yang lain. Pada saat saya memang mampu untuk kuliah, saya akan kesampingkan urusan saya. Kenapa? Ilmu itu mahal. Dan ibu tidak akan memberikan daun pada kami. Kalau saya bisa lupa-lupakan, ibu kasih daun, mungkin saya tunggu saja jam, ibu saya bawa nyanyi, saya bawa lain, boleh. Tapi kita punya tanggung jawab bersama. Jadi mohon ibu juga, kalau memang kita niat kuliah, silakan dibukalah kameranya. Boleh? Boleh? Bu, lagi ada pasien patus gitu kah ini ya mati kamera? Boleh, Bu. Boleh ya. Nanti, sholat dulu, adanya Bu. Bu. Adanya Bu Rahmi. Bu Rahmi mau sholat tuh. Oke. Oke. Ibu Epalina. Oke, nggak apa-apa. Jadi gimana nih? Kita mau sama-sama stop dulu, mau sholat dulu, kita tunggu 5 menit atau gimana? Atau kita sembari menunggu teman-teman yang sholat, kita sering-sering yang nggak sholat, gimana? Saya ikut aja lah lagu Ibu. Sharing-sharing aja lah, Bu. Sharing ya. Yang tidak sholat ya. Oke. Nah, jadi ternyata sesudah kita mengikuti perawatan luka modern, pernah dengar perawatan luka modern, Bu? Perawatan luka modern itu adalah luka yang konsep lembab. Nah, dari situ kita dapat bahwa betadin itu bukan semua betadin yang di lapangan itu bisa untuk luka. Jadi pada persen yang tertentu dia akan malah merusak jaringan baru. Nah, tadi si plasenta, si tali pusat yang menempel di pusat, pada saat dia dipotong, pembuluh darah tidak berjalan lagi, membuat si tali pusat yang 2 cm ataupun 3 cm ini menjadi nekrosis dan akhirnya putus. Secara alami, kadang kita geram ya, aduh udah 7 hari nih, goyang-goyang maunya putus. Tidak bisa ditarik, Bu, biarkan aja alami. Kalau ibu tanya nanti anaknya, pada saat mau putus rewel enggak? Iya, ada sebagian rewel. Ada sebagian nggak terasa, tapi karena ibunya tidak memperhatikan. Jadi, itu berkaitan dengan daya tahan tubuh. Satu sisi tadi kita dapat dari ibu praktisi mengatakan bahwa kuman masuk ke dalam bekas putusnya tali pusat. Jadi, saya juga dulu pakai betadin, Bu. Kasanya juga kadang pakai betadin. Kasa yang pakai alkohol, sempat saya ikut juga. Nah, pada saat sekarang kenapa tidak pakai, Bu? Itu alasannya. Satu, bahwa luka, jika memang ada luka, tubuh kita nih, konsep luka, penyembuhan luka. Pada alaminya, tubuh kita ini akan melawan kuman. Asal lukanya bersih. Makanya orang luar negeri tidak perlu menggunakan antibiotik karena mereka yakin lukanya bersih. Nah, si bayi tadi harusnya itu pun fisiologis. Makanya itu tidak perlu memakai alkohol atau yang lain. Cukup jaga kering, lembab, tidak kotor, dia akan menyembuhkan diri sendiri.
Nah, seperti itu ya. Itu mungkin untuk sharing-sharingnya ini. Nah, tadi ada juga yang terputus dari kelompok tadi. Ibu Rosida sudah kirim bahannya pada saya, dia tentang aspeksia. Nah, yang ingin saya perjelas di kasus belum ada ya, tapi bahannya ada. Tapi yang jelas di kelompok tadi, sesudah menunjukkan apa itu, ini Bu meja, harusnya tadi di meja resusitasi yang di ruang praktek kita saja. Jadi kelompok bisa memaparkan, ini loh Bu, bahwa yang kami temukan ternyata misalkan warna kulitnya sudah biru. Berarti nilai Apgar-nya berapa? Oh Bu, ini udah biru, cyanosis, berarti nilai Apgar-nya 1. Nah, kemudian Apgar score, Apgar gitu ya. Kemudian apalagi appearance tadi udah, baru pulse-nya apa? Ternyata denyut jantungnya Bu, dia sudah di bawah 100. Nah, dari kita APN mengatakan bayi bugar itu sudah menjawab Apgar. Kalau dibilang bugar, pastilah dia pernapasannya sudah aktif, menangis kuat, warna kulitnya sudah merah segar, kemudian juga pasti denyut jantung. Nggak ada orang bayi bugar dan nangis-nangis tapi denyut jantungnya di bawah 100. Nggak bisa kan? Ibu juga coba peragakan dengan orang, tapi lemah jantungnya. Nggak bisa kan? Itu sejalan. Pada saat kita mengatakan bayi bugar, berarti sudah Apgar skornya normal ataupun 10. Nah, berarti tadi kelompok harus mengatakan, misalkan warna kulitnya cyanosis, lalu tonus ototnya lemah, menangisnya meringkih, denyut jantungnya di bawah 100. Kemudian apalagi satu lagi? Denyut jantung udah, warna kulit udah, tonus otot udah, apalagi? Puls, pernapasan, meringkih. Apalagi? Ayo. Nah, sesudah Ibu hitung, ternyata Apgar skornya 4, masuklah dia kategori aspeksia. Aspeksia apa itu 4? Sedang, Bu. Sedang. Disitulah yang mau kita melihat apakah sudah berdiri diagnosis berdasarkan data objektif. Nah, pada saat sudah sampai, masuklah dia planning, baik kita akan melakukan pertolongan pada aspeksia. Apa yang dilakukan? Resusitasi. Dengan cara bagaimana caranya Bu Wahyuni? Apa yang disampaikan? Harus ada. Sebenarnya itu tiap hari kita lakukan kan? Tiap hari dilakukan kan? Hanya mengatakan Bu bidan ini kadang ragu pada kemampuan sendiri. Padahal tiap hari dilakukan. Apa yang dilakukan? Nih, anak yang Ibu tolong megap-megap. Sudah cyanosis. Apakah Ibu masih senyum-senyum? Ayo, apa yang dilakukan? Resusitasi, Bu. Diapain? Udah potong tali pusat tadi. Bersihkan jalan nafas. Pakai delay. Kemudian menghangatkan, Bu. Nah, pada saat sudah dibersihkan jalan napas, berarti berikan dulu posisi kan? Posisinya harus diposisikan. Iya, makanya di meja tadi saya heran, kenapa nggak ada alasnya? Kenapa tidak ada juga apa namanya? Sudah alas apa lagi? Alat-alatnya minimal delay dan
singkup. Nah, itu kan penting kan? Oke. Lalu diapain? Rangsang taktil. Pada saat dia sudah demikian harus dirangsang taktil. Lalu diapain? Kalau sudah menangis, kemudian dia udah nangis nih, butuh nggak oksigen? Butuh, Bu. Kalau memang di bawah, jadi dilihat lagi Apgar skornya, masih ringan tetap. Tapi kalau memang dia sudah normal, silahkan dia perawatan bayi seperti biasa. Nah, itu tadi yang asfiksia. Bagaimana jika berat bayi lahir rendah? BBLR. Diutamakan kehangatannya, Bu. Nah, dihangatkan jangan 2.300 misalnya. Berarti jangan mandi terlalu sering. Ya, bahkan jangan dimandikan pun boleh, hanya dilap-lap saja boleh, jaga kebersihan. Ya. Kemudian BBLR rentan akan terkena penyakit. Kenapa BBLR rentan kena penyakit? Karena dari segi pernapasan, kalau memang BBLR karena prematur, berarti sistem pernapasannya belum sempurna, Bu. belum sempurna. Dan daya tahan tubuhnya juga belum baik. Nah, seperti itu ya. Makanya kita harus tahu BBLR itu ada yang sangat rendah. BBLR itu di bawah 2.500 ya. Ada juga sangat rendah itu yang di bawah 1.500, tapi ada juga yang benar-benar amat sangat rendah di bawah 1.000. Tapi hidup kan? Pernah jumpa hidup? Asalkan dia dirawat dengan baik. Jadi kalau masih BBLR boleh dikasih kanguru, tapi kalau dia yang di bawah 1.500 tadi harus dengan pemanasan di sinar ataupun di lampu. Kalau yang di bawah 1.000 udahlah, nggak usah lah diangkat-angkat. Biar aja lah dulu dalam inkubator sampai dia mampu hidup sendiri. Oke. Lalu tadi ada sepsis ya, sepsis, kemudian itu berkaitan sebenarnya pada BBLR mudah terkena infeksi, daya tahan tubuhnya tidak. Yang tidak BBLR pun kadang alat ataupun tempat kita menolong tidak bersih. Itu harus kita budayakan lah ya, sterilisasi. Oke. Mungkin Bu Trismalia masih sholat ya. Oke, sampai sini oke, Bu Trismalia sudah standby ternyata. Silakan Bu, dilanjut. Baik, Ibu-ibu dibuka kameranya ya. Oke, silakan buka kamera ya Bu. Materi kita 3 lagi kan, Bu? Ikterus dengan kejang. Oh, 2 ya, Bu? Dua lagi. Saya bacakan Silakan. biar sempat ya, Bu ya. Nanti baru diskusi Iya. kita ya. Iya, Bu, Baik-baik. Ya. Baik. Saya lanjutkan. Kita belajar sini sekarang tentang kejang pada neonatus. Batasannya, kejang adalah episode kehilangan kesadaran yang berhubungan dengan kegiatan motorik atau sistem otonom abnormal. Faktor risikonya adalah hipovoksik, iskemik, encephalopati. Bahannya belum nampak ya, Bu? Oh, belum nampak ya, Bu ya? Bentar, Bu. Masya Allah, bentar.
saya. Udah nampak, Bu Mes? Belum? Halo? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum nampak. Kenapa belum nampak ini? Bahannya belum nampak. Coba. Oke, nampak Bu Mes? Nampak Ibu-ibu? Sudah, Bu. Udah nampak, Nampak, Bu. Bu. Nampak, Bu. Baik, kita lanjutkan tentang batasan kejang. Kejang di sini adalah episode kehilangan kesadaran yang berhubungan dengan kegiatan motorik atau sistem otonom abnormal. Ya. Kemudian faktor-faktor risikonya di sini adalah hypoxic ischemic encephalopathy, kemudian infeksi TORS, ya, meningitis, septikemia. Jadi dari infeksi ini ada TORS, meningitis, ada septikemia. Kemudian hipoglikemia, hipokalsemia, hipomagnesemia, dan perdarahan SSP. Faktor risiko atau penyebab yang jarang terjadi yaitu kelainan otak bawaan, kemudian kegagalan metabolisme, kemudian kren ikterus, kemudian hiponatremia. Prinsip dasar kejang yang berkepanjangan mengakibatkan prinsip dasarnya adalah kejang yang berkepanjangan mengakibatkan hipoksia otak yang cukup berbahaya bagi kelangsungan hidup bayi atau yang mengakibatkan gejala sisa di kemudian hari. Kemudian yang kedua, dapat diakibatkan oleh aspeksia neonatorum, hipoglikemia, atau merupakan tanda meningitis atau masalah susunan saraf. Kemudian yang ketiga adalah kejang adalah salah satu tanda bahaya atau danger ya pada neonatus. Kemudian dapat diantisipasi dengan melakukan tindakan pencegahan. Kemudian yang kelima adalah secara klinik kejang pada bayi diklasifikasikan tonik, klonik, mioklonik, dan subtile sesuses. Kemudian selanjutnya langkah atau promotif preventif, berikan pengobatan yang rasional dan efektif. Kemudian lanjutkan pengamatan dan pengobatan terhadap masalah atau infeksi yang dikenal pada saat kehamilan atau persalinan. Yang ketiga, langkah promotifnya atau preventifnya adalah jangan pulangkan bila masa krisis belum terlampaui saat kejang. Kemudian lakukan tindakan dan perawatan yang sesuai bagi bayi baru lahir dari ibu yang infeksi saat persalinan.
Kemudian yang kelima adalah berikan hidrasi oral secukupnya. Kemudian langkah promotif atau preventif tadi melakukan pertolongan persalinan yang bersih dan aman, mencegah asfiksia neonatorium, kemudian melakukan resusitasi dengan benar, kemudian melakukan tindakan pencegahan infeksi. Setelah itu mengendalikan kadar glukosa darah. Selanjutnya antisipasi setiap faktor kondisi atau faktor predisposisi dan masalah dalam proses persalinan. Diagnosisnya biasanya di anamnesis terdapat riwayat persalinan bayi lahir prematur, lahir dengan tindakan, penolong persalinan, asfiksia neonatorium. Kemudian riwayat persalinan tali pusat dengan obat tradisional. Setelah itu riwayat kejang, penurunan kesadaran, ada gerakan abnormal pada mata, pada mulut, lidah, dan ekstremitas. Kemudian riwayat spasme atau kekakuan pada ekstremitas, otot, mulut, dan perut. Kemudian kejang dipicu kebisingan atau prosedur atau tindakan pengobatan. Setelah itu riwayat bayi malas minum sesudah dapat minum normal. Kemudian adanya faktor risiko infeksi, kemudian riwayat perubahan warna kulit atau kuning. Diagnosisnya kejang biasanya adalah gerakan abnormal pada mata, pada wajah, mulut, lidah, dan ekstremitas. Kemudian ekstensi atau fleksi tonik ekstremitas, gerakan seperti mengayuh sepeda, mata berkedip, berputar, dan juling. Kemudian tangisan melengking dengan nada tinggi dan sukar berhenti. Setelah itu yang keempat adalah perubahan status kesadaran, kemudian apnu, ikterus, ubun-ubun besar menonjol, dan suhu tubuh tidak normal. Diagnosisnya spasme, bayi tetap sadar, menangis kesakitan, kemudian trismus, kekakuan otot mulut, kemudian rahang, kaku, mulut tidak dapat dibuka, bibir mencucu. Sedangkan opistotonus, kekakuan pada ekstremitas perut, kontraksi otot tidak terkendali, dipicu oleh kebisingan cahaya atau prosedur diagnostik, dan infeksi tali pusat. Nah, di sini anamnesis, pemeriksaan diagnosis lain, dan kemungkinan diagnosisnya. Jadi kalau dia hipoglikemia, timbul saat lahir sampai dengan hari ketiga. Kemudian riwayat ibu diabetes, sedang pemeriksaan adalah kejang, ada tremor, letargi, atau tidak sadar. Kemudian biasanya terjadi pada bayi kecil kurang dari 2.500 gram atau usia kehamilannya kurang dari 37 minggu. Atau juga bisa terjadi pada bayi yang sangat besar, berat badannya melebihi dari 4.000 gram. Jadi pemeriksaan yang dilakukan atau diagnosis lain adalah kadar glukosa darah kurang dari 50 mg. Kalau dia tetanus neonatorium, biasanya itu anamnesisnya yang kita lakukan, ibu tidak melakukan imunisasi tetanus toksoid selama kehamilan. Kemudian malas minum sebelumnya atau normal, timbul hari ketiga sampai hari ke-14, lahir di rumah dengan lingkungan kurang higienis, kemudian olesan bahan tidak steril pada tali pusat. Kemudian pemeriksaan spasme, infeksi tali pusat, itulah kemungkinan diagnosanya tetanus neonatorium. Sedangkan kalau kita curiga meningitis, tangani meningitis dan obati kejang timbul pada hari kedua atau lebih. Pada pemeriksaan, kejang atau tidak sadar, ubun-ubun besar membonjol, kemudian letargi, lemah dianya. Kemudian diagnosis lain sepsis, curiga meningitis, tanganin ya. Kemudian asfiksia neonatorium atau trauma, obati kejang dan tangani asfiksia neonatorium.
Umumnya di anamnesis ini riwayat resusitasi pada saat lahir atau bayi tidak bernapas minimal 1 menit sesudah lahir, timbul pada hari pertama sampai keempat, kemudian persalinan dengan penyulit misalnya partus lama atau gawat janin. Pada pemeriksaan bisa kejang atau tidak sadar, kemudian layu nih, layu atau letargi, gangguan napas, suhu tidak normal, mengantuk atau aktivitas menurun, irritable atau rewel. Nah, kalau dia perdarahan intraventrikuler adalah biasa anamnesisnya timbul pada hari pertama sampai hari ke-7. Kemudian kondisi bayi mendadak memburuk, kemudian mendadak pucat. Waktu pemeriksaan, kejang atau tidak sadar. Setelah itu, bayi kecil atau berat lahir kurang dari 2.500 gram atau umur kehamilan kurang dari 37 minggu. Kemudian gangguan napas berat. Jadi itu biasanya kemungkinan diagnosis ada perdarahan ya. Kalau ensefalopati bilirubin atau kren icterus ini adalah anamnesisnya icterusnya hebat, timbul pada hari kedua. Ensefalopati timbul pada hari ketiga dan ketujuh. Kemudian icterus hebat yang tidak atau terlambat diobatin. Biasanya pemeriksaan itu kejang, opistotonus, kemudian pemeriksaan atau diagnosis lain hasil tes POMS positif. Jadi itu ensefalopati. Manajemen umum, medikamentosanya oksigenasi, biasanya pemberian oksigen, kemudian fenobarbital 20 mg per kilogram berat badan intravena dalam waktu 5 menit. Jika kejang tidak berhenti, dapat diulang dengan dosis 10 mg per berat badan sebanyak 2 kali dengan selang waktu 30 menit. Jika tidak tersedia jalur intravena dan atau tidak tersedia sediaan obat intravena, maka dapat diberikan secara intramuskuler. Bila kejang berlanjut, diberikan fenotein 20 mg per kilo berat badan intravena dalam larutan garam fisiologis tiap 5 mg 1 mili dengan kecepatan 1 mg per kilogram berat badan per menit. Kemudian ini ada manajemen umumnya, pengobatan rumatannya, tetap fenobarbital juga 3-5 mg per kilogram berat badan per hari, dosis tunggal atau terbagi tiap setengah jam. Terbagi tiap 12 jam secara intravena atau per oral sampai bebas kejang ya, sampai 7 hari dipastikan. Kemudian fenitoinnya 4-8 mg per hari, intravena atau per oral, dosis terbagi 2 atau 3. Kemudian pada kecurigaan infeksi atau meningitis, kecurigaan yang disebabkan oleh meningitis karena infeksi tadi, pemeriksaan darah ditemukan adanya leukosit ya, atau leukopenia. Kemudian trombositopenia, gangguan metabolik juga, tetap hipoglikemi, diduga ada riwayat jejas pada kepala. Kemudian pemeriksaan berkala hemoglobin dan hematokrit untuk memantau perdarahan intravaskuler serta dapat perdarahan pada cairan cerebrospinal. Kemudian adalah pemeriksaan kadar bilirubin total, direct dan indirect meningkat. Pemeriksaan kadar bilirubin bebas bila tersedia. Sedangkan gangguan metabolik biasanya itu diagnosis karena gangguan metabolisme sangat sulit ditegakkan karena keterbatasan fasilitas dan kemampuan pemeriksaan penunjang. Biasanya kalau di puskesmas tidak ada gejala klinis yang khas untuk beberapa kejang metabolik, misalnya hiponatremia,
natremia, dan hipomagnesemia. Kemudian ini kekurangan ya, natrium, kemudian magnesium. Nah, kemudian bila tersedia fasilitas pemeriksaan kadar glukosa darah, lakukan manajemen hipoglikemi. Lihat manajemen hipoglikemi. Kemudian gangguan metabolik adalah dugaan diagnosis kejang disebabkan oleh hipokalsemia. Dapat ditegakkan dengan pemeriksaan klinis berupa carpopedal spasme dan riwayat hipoksia atau asfiksia untuk kasus ini diberikan. Jadi tadi ini carpopedal itu yang kaku ya. Kaku, dispasme dan riwayat hipoksia. Kemudian diberikanlah kalsium glukona 10%, 1-2 mg berat badan dengan aquades sama banyak secara intravena dalam 5 menit. Jadi harus berlahan-lahan, nggak boleh cepat untuk pemberiannya. Kemudian dapat diulang setelah 10 menit jika tidak ada respon klinik. Spasme atau tetanus ini ada diberikan diazepam 20 mg per kilogram berat badan, kemudian per hari dengan drip selama 24 jam atau bolus IV 0,3 sampai 0,5 mg per kilo berat badan tiap 2-4 jam, maksimum 40 mg per hari. Bila frekuensi napas kurang 30 kali per menit, hentikan pemberian obat meskipun bayi masih mengalami spasme. Bila tali pusat merah dan membengkak, mengeluarkan pus atau berbau busuk, obati untuk infeksi tali pusat. Beri bayi itu human tetanus imunoglobin 5.000 unit ya IV bila tersedia atau diberi sepadanannya antitoksin tetanus 10.000 unit. Kemudian toksoid tetanus IM pada tempat yang berbeda di tempat pemberian antitoksin. Kemudian antibiotik penisilin prokain diberikan tiap 12 jam atau ampicillin, cephalosporin generasi ketiga dan gentamicin 5-7 mg. Itu diberikan dalam 2 dosis. Terapi suportif 1. Menjaga patensi jalan napas. Menjaga pasien jalan napas dan pemberian oksigen untuk mencegah hipoksia otak yang berlanjut. Yang kedua adalah pasang jalur IV dan beri cairan IV dengan dosis rumat serta tunjangan nutrisi adekuat. Mengurangi rangsang suara, cahaya, maupun tindakan invasif. Waalaikumsalam. Kemudian mengurangi rangsang suara, cahaya, maupun tindakan invasif untuk menghindari bangkitan kejang pada penderita tetanus. Pasang pipa nasogastrik dan beri ASI peras di antara spasme, mulai dengan jumlah setengah kebutuhan per hari dan pelan-pelan dinaikkan jumlah ASI yang diberikan hingga tercapai jumlah yang diperlukan. Baik, Bu Mesa, kita satu lagi untuk terus ya. Kita sambung. Gimana, Bu? Mungkin direspon dulu, jangan-jangan udah nanti lupa. lanjut.